Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Pratama dengan NIM 18130400017 dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, dan dosen pengampu saya yaitu Muhammad Hamzah ME. Nah, saya berasal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bank syariah. Nah, di sini ada 3 poin yang ingin saya terangkan. Poin pertama yaitu mengenai pengertian dari bank syariah, yang kedua mengenai perbandingan bank syariah dengan bank konvensional, dan yang ketiga itu mengenai apa saja produk-produk dari bank syariah ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu apa sih pengertian dari bank syariah ini. Nah, sebelum masuk ke bank syariah, saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai pengertian bank secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas peredaran uang dan pembayaran. Nah, dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dan menurut jenisnya terdiri dari 2, yaitu bank umum syariah dan bank umum pembiayaan rakyat syariah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah ini adalah bank operasional yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, itulah mengenai pengertian dari bank syariah. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu mengenai perbandingan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, tentu kedua bank ini memiliki beberapa perbandingan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Kita lihat pada poin pertama, yaitu dalam hal keuntungan. Tentu, kedua bank ini memiliki atau memberikan keuntungan pada nasabahnya. Hanya saja, pemberian keuntungan ini berbeda bentuk. Nah, pada bank syariah, keuntungannya berasal dari pendekatan bagi hasil. Maksudnya yaitu keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan dari biaya administrasi pinjaman. Nah, sedangkan pada bank konvensional, keuntungannya ini berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank, seperti pengelolaan uang nasabah. Nah, bank konvensional ini juga menetapkan biaya administrasi untuk kegiatan pemberian pinjaman. Nah, itulah perbedaannya atau perbandingannya. Nah, yang kedua yaitu dalam hal bentuk usaha. Nah, pada bank syariah, karena bunga tidak dibenarkan dalam agama Islam, tentunya nasabah dari bank syariah ini tidak didapatkan atau tidak mendapatkan bunga, melainkan bagi hasil, sehingga tidak ada besaran pasti. Nah, jika pihak bank mendapatkan keuntungan lebih, maka nasabah pun akan menerima jumlah yang lebih pula. Berbeda dengan bank konvensional, karena pengelolaan dana pada bank konvensional ini menggunakan sistem bunga, tentu persentasenya tetap atau tidak berubah. Artinya, walaupun pihak bank mendapatkan keuntungan yang berlipat, persentase bunga tetap tidak berubah terhadap nasabah tersebut. Nah, selanjutnya masuk pada poin ketiga, yaitu dalam hal proses transaksi perbankan. Nah, pada proses transaksi serta perjanjian yang terjadi di kedua bank ini tentunya menunjukkan perbedaan, di mana pada bank syariah tentu transaksi yang dilakukan atau yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, berbeda dengan bank konvensional, di mana bank konvensional ini semua transaksi serta perjanjian yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah perbedaannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin keempat, itu dalam hal perkreditan dan pinjaman. Nah, tentunya kedua bank ini menunjukkan perbedaan, di mana pada bank syariah, misalnya seorang debitur meminjam uang untuk usahanya. Nah, kemudian pada bulan ketiga, debitur ini tidak mampu membayar cicilannya pada tepat waktu.
Nah, maka kerugian ini juga ditanggung oleh pihak bank sebagai kreditur, yang artinya jika pendapatan bank menurun karena adanya kredit macet, maka bagi hasil yang diterima oleh investor dan dana penyimpanan lainnya juga akan menurun. Hal ini terjadi karena sistem perkreditan berdasarkan pada sistem kemitraan. Nah, sedangkan pada bank konvensional tentunya berbeda dengan bank syariah. Pada bank konvensional ini ada yang namanya penalti atau biaya tambahan bagi debitur yang tidak mampu membayar uang cicilannya pada tepat waktu. Hal ini terjadi karena persentase bunga yang diterima oleh investor dan penyimpanan dana di bank tidak berubah atau tetap, baik saat kredit macet maupun tidak. Yang artinya, pada bank konvensional ini, jika debitur tidak mampu membayar cicilannya pada tepat waktu, maka akan tetap dikenakan biaya tambahan atau yang kita sebut dengan denda. Nah, itulah penjelasan mengenai poin kedua. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu mengenai apa saja produk-produk dari bank syariah ini. Nah, secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ada produk penghimpunan dana atau funding, lalu ada produk penyaluran dana atau financing, dan yang terakhir ada produk jasa atau service. Nah, masuk pada poin pertama, yaitu produk penghimpunan dana atau funding. Ya, ini terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Nah, hal ini telah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Lalu, prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan dalam penghimpunan dana pada masyarakat yaitu menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, selanjutnya masuk pada poin kedua, yaitu pada produk penyaluran dana atau pembiayaan atau financing. Nah, secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah ini terdiri dari 3 bagian juga, yaitu ada pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti bai murabahah, bai asalam, dan bai istisna. Nah, yang kedua itu pembiayaan dengan prinsip sewa seperti ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, yang ketiga yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil seperti musyarakah, mudarabah, muzaraah, dan musakah. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu mengenai produk jasa atau servis. Nah, selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana, bank syariah ini juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Nah, jasa perbankan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada SAF atau jual beli valuta asing. Nah, prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. Nah, yang kedua dan terakhir yaitu ada wadiah atau titipan. Nah, pada dasarnya dalam akad wadiah yadamana, si penerima simpanan hanya dapat melakukan atau menyimpan titipan tersebut tanpa menggunakannya atau tanpa si penyimpan ini menggunakan titipan tersebut. Nah, itulah penjelasan materi mengenai bank syariah dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.